Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Octavianto dari kelas 3 TMMB dengan nomor induk mahasiswa 1042047. Pada video ini saya akan membahas materi kuliah analisa data statistik, yaitu pada pembahasan tabel frekuensi, pemusatan data, dan penyebaran data. Data yang saya ambil kali ini yaitu data pendapatan timah selama 1 bulan dalam satuan kilogram. Data ini saya peroleh berdasarkan hasil pertambangan pada bulan September 2022. Pertama-tama kita akan mencari perkiraan kelas, yaitu yang pertama ada jangkauan dengan rumus X maksimum dikurang X minimum. Di sini dari data kita dapatkan X maksimum yaitu 40 dan X minimum yaitu 10. Jadi didapatkan hasil 40 dikurang 10 sama dengan 30. Dan selanjutnya ada kita mencari banyak kelas dengan rumus 1 plus 3,3 log N. Kita dapatkan 1 plus 3,3 dikali log 24 yaitu 1,4 sama dengan 5,7. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Dan selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas di sini dengan rumus jangkauan dibagi banyak kelas, yaitu jangkauan kita tadi 30 dan banyak kelas 5,7. Jadi kita dapatkan hasil 5,26 atau kita bulatkan ke atas menjadi 6. Selanjutnya kita akan mencari tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi kali ini ada 3, yaitu relatif, kurang dari, dan lebih dari. Yang pertama kita akan menentukan tabel frekuensi relatif dengan rumus frekuensi kelas dibagi jumlah frekuensi dikali 100%. Frekuensi kelas kita ambil yang pertama yaitu 6 dan jumlah frekuensi yaitu 24 dikali 100% sama dengan 25% dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari tabel frekuensi kumulatif lebih dari dengan rumus X minimal dikurang 0,5. Dari kelas yang pertama dari 10 sampai 15 X minimalnya yaitu 10 dikurang 9,5 sama dengan 9,5 dan begitu juga seterusnya. Kita lanjutkan ke tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Tabel frekuensi kumulatif kurang dari rumusnya yaitu X maksimum ditambah 0,5. X maksimum dari kelas yang pertama yaitu 15. Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 15 ditambah 0,5 yaitu 15,5 dan begitu juga seterusnya sampai ke 45 ditambah 0,5. Jadi dia dapatkan hasil 45,5. Dan untuk frekuensi di sini yaitu yang pertama sebanyak 6 dan yang kedua 6 ditambah frekuensi di sebelah sini yaitu 2 menjadi 8 dan begitu juga seterusnya hingga mencapai 24 yaitu jumlah seluruh dari frekuensi kita. Selanjutnya kita masuk ke pemusatan data. Pemusatan data kita ambil yaitu mean, median, modus, desil, persentil, dan kuartil. Yang pertama yaitu mean. Mean atau rata-rata dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data dengan rumus X bar sama dengan sigma F XI dibagi sigma F, di mana XI merupakan nilai tengah kelas, X bar yaitu mean atau rata-rata, dan F yaitu frekuensi. Langkah menyelesaikannya yaitu tambahkan kolom nilai tengah dan kolom jumlah perkalian Fx. Yang kedua, cari nilai tengah kelas.
Dan yang ketiga, masukkan data tabel ke rumus. Nah, berikut ini merupakan tabel yang kita cari, yaitu MEAN. Di sini kita lihat frekuensi dan kelas sama dengan tabel yang sebelumnya. Nah, kita akan mencari XI. Ini merupakan XI merupakan nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah dari tiap kelas bisa kita lihat dari kelas ini, kita bagi dua. Di tengah-tengahnya bisa kita lihat yang pertama 10 sampai 15, berarti nilai tengahnya sama dengan 12,5, dan fx-nya yaitu xi dikali dengan frekuensi, yaitu 12,5 dikali 6 sama dengan 75. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke bawah, rumusnya sama, sehingga didapatkan hasil fx, yaitu sigma fx sama dengan jumlah keseluruhan dari fx, yaitu 624. Nah, kita lanjutkan ke rumus MEAN, yaitu x bar sama dengan sigma f xi dibagi sigma f, yaitu sigma f xi nya berjumlah 624 dan sigma f atau sigma frekuensinya sejumlah 24, dan kita bagi didapatkan hasil 26. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu median. Median merupakan suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, rumus median yaitu TB plus P dalam kurung setengah N dikurang FK dibagi F tutup kurung, dengan keterangan ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, F sama dengan frekuensi kelas, dan P merupakan panjang kelas. Kita masukkan tabel kelas dan frekuensi kita dari awal tadi, dan kita masukkan ke rumus median. Yang pertama kita ambil yaitu setengah N, yaitu setengah dikali sigma F kita atau N sejumlah 24, mendapatkan hasil 12. FK sama dengan 8. FK kita dapatkan dari 6 plus 2, karena median kita terdapat pada angka 22 sampai angka 27. Dan selanjutnya TB sama dengan 22 dikurang 0,5 sama dengan 21,5, tapi buah kelas dari median dari tabel kita. Langsung saja kita masuk ke rumus median, yaitu TB sejumlah 21,5, P kita sama dengan 6, dan setengah N yaitu 12 dikurang FK 8 dan dibagi F yaitu 6 sama dengan 21,5 ditambah 6 kali 4 dibagi 6 sama dengan 25,5. Selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan nilai dari data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Rumus modus adalah MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 plus D2, dengan keterangan MO sama dengan modus, TB merupakan tepi bawah kelas, D1 selisih frekuensi kelas dengan sebelum kelas, D2 selisih frekuensi kelas dengan sesudah kelas, dan P merupakan panjang kelas. Kita lanjutkan ke tabel untuk memudahkan kita mencarinya. Langsung saja kita pertama-tama kita mencari D1 dan D2. D1 yaitu pada kelas pertama 6 dikurang 2 sama dengan 4, dan D2 yaitu 6 dikurang 4 sama dengan 2. Langsung kita masukkan ke rumus modus, yaitu TB di plus P dikali D1 per D1 plus D2 sama dengan 21,5 ditambah 6 dikali 4 dibagi 6 sama dengan 25,5. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke desil. Desil merupakan istilah dalam statistika untuk yang membagi
kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Rumus desil adalah DI sama dengan TB ditambah P dikali dalam kurung I per 10N dikurang FK dibagi F, dengan keterangan DI merupakan desil, TB sama dengan tepi bawah kelas, FK merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas, F sama dengan frekuensi kelas, dan P merupakan panjang kelas. Langsung saja kita masukkan dengan acuan tabel. Misalkan tentukan desil 7, maka kita ambil 7, yaitu 7 per 10N, atau N kita tadi sama dengan sigma F sama dengan 24, didapat hasil 16,8. Kita lanjutkan ke rumus desil, yaitu TB sama dengan tepi bawah kelas, yaitu 27,5 ditambah P sama dengan 6 dikali buka kurung I per 10 dikali N, didapatkan hasil 16,8 yang di atas tadi, dikurang FK yaitu 14 dan dibagi F yaitu 4, didapatkan hasil 31,7. Selanjutnya ada presentil. Presentil merupakan istilah dalam statistika untuk membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Rumus presentil adalah TB ditambah P dikali buka kurung I per 100N dikurang FK dibagi F, dengan keterangan PI yaitu presentil, TB sama dengan tepi bawah kelas, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, F sama dengan frekuensi kelas, dan P merupakan panjang kelas. Lanjutkan, kita ambil data dari tabel. Yang pertama yaitu I per 100. I kita di sini yaitu 40 dibagi 100 dan N-nya 24, didapatkan 4 per 100, 4 per 10 dikali 24 sama dengan 96. Kita masukkan ke rumus. PI sama dengan TB yaitu 21,5, P yaitu 6, I bagi 100 dikali N didapat hasil 9,6 dikurang FK nya 2 dan kita bagi F yaitu 6, kita dapatkan hasil 29,1. Dan selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil merupakan suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumus kuartil yaitu QI sama dengan TB ditambah P dikali buka kurung 1/4N dikurang FK dibagi F, dengan keterangan QI atau kuartil, TB sama dengan tepi bawah kelas, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, F merupakan frekuensi kelas, dan P merupakan panjang kelas. Kita masukkan ke rumus. Di sini kuartil terdapat 2, yaitu kuartil bawah dan kuartil atas. Pertama kita akan mencari kuartil bawah. Kuartil bawah di sini kita mengambil I-nya sama dengan 1. Jadi I per 4 dikali N. N kita yaitu 24. Jadi 1/4 dikali 24 sama dengan 6 dan FK nya sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus kuartil yaitu Q1 sama dengan TB kita tadi 9,5 ditambah P yaitu 6 dikali buka kurung 1/4 dikali N. N kita 24 dikurang 0, FK nya dibagi F yaitu 6 dan didapatkan hasil Q1 sama dengan 15,5. Selanjutnya kuartil atas, I nya kita ambil sama dengan 3, berarti 3/4N yaitu 3/4 dikali 24 sama dengan 18, FK nya sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus kuartil. Q3 sama dengan 21,5 ditambah 6 dikali buka kurung 3/4N dikurang 8 dibagi 6, didapatkan hasil 31,5. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pada penyebaran data. Penyebaran data di sini terdapat beberapa
komponennya itu pertama ring, simpangan baku, ragam, langkah, pagar luar, dan terakhir yaitu pagar dalam. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu ring. Rentang atau ring disebut juga sebagai jangkauan, adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil tersebut. R atau ring sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana R merupakan ring atau jangkauan, X minimal yaitu nilai tengah minimum, dan X maksimal merupakan nilai tengah maksimum. Kita masukkan ke rumus dengan tabel berikut. Untuk mencari R, kita harus menentukan dulu XI atau nilai tengah dari setiap kelas. Di sini nilai kelas pertama yaitu 10 sampai 15, berarti nilai tengahnya 12,5 dan begitu juga seterusnya. Kita masukkan langsung ke rumus X. Di sini dari tabel kita dapatkan X maksimum yaitu 42,5 dan X minimum yaitu 12,5. Maka 42,5 dikurang 12,5 sama dengan 30. Nah, yang kedua yaitu simpangan baku. Simpangan baku merupakan nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Dengan rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar sigma Fi dikali buka kurung Xi dikurang X bar tutup kurung kuadrat, di mana S merupakan simpangan baku, Fi merupakan frekuensi, Xi merupakan nilai tengah kelas, dan X rata-rata. Langsung saja kita masukkan ke rumus simpangan baku. Sebelum mencari dengan rumus, kita harus menentukan dulu tabel, yaitu Xi, yang kedua Xi min X kuadrat, dan yang terakhir Xi min X kuadrat. Yang pertama Xi yaitu nilai tengah dari setiap kelas sama dengan tabel sebelumnya, dan selanjutnya Xi min X kuadrat yaitu Xi nya 12,5 dikurang X kuadrat. Nah, didapatkan hasil berikut sampai 182,5, dan selanjutnya Fxi seperti tabel yang sudah saya cari seperti ini. Dan ketika sudah mendapatkan hasil dari tabel dijumlahkan seluruhnya, baru kita bisa masukkan ke rumus, ya, dengan rumus X sama dengan akar sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Di sini hasil yang kita dapat yaitu akar 2160 sama dengan 46,47. Dan selanjutnya kita masuk ke ragam. Ragam merupakan nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Rumus ragam yaitu S sama dengan sigma Fi Xi min X bar kuadrat. Langsung saja kita maju ke tabel. Tabel ragam kurang lebih sama dengan tabel sebelumnya dan rumusnya juga sama, jadi kita lanjutkan ke slide selanjutnya yaitu langkah. Langkah bisa kita cari dengan rumus L sama dengan 3/2 dikali buka kurung Q3 dikurang Q1 dengan keterangan Q3 merupakan kuartil atas dan Q1 merupakan kuartil bawah. Kita masukkan data kita tadi ke rumus langkah yaitu 3/2 dikali Q3 kita tadi yaitu 31,5 dan Q1 sama dengan 15,5. Didapatkan hasil 24. Dan selanjutnya pagar luar atau P luar bisa disebut dengan PL.
yaitu dengan rumus Q1 dikurang L. L merupakan langkah, Q1 merupakan kuartil bawah, dan PD merupakan pagar luar. Kita langsung ke rumus pagar luar dengan L sama dengan 24 yang kita cari sebelumnya, dan Q1 sama dengan 15,5. Jadi pagar luar sama dengan 15,5 dikurang 24 sama dengan minus 8,5. Dan yang terakhir yaitu pagar dalam atau PD, yaitu Q3 ditambah L. L kita tadi sama dengan 24 dan Q3 31,5, dimana sedangkan L merupakan langkah, Q3 sama dengan kuartil atas, PD sama dengan pagar dalam. Kita langsung ke rumus pagar dalam sama dengan Q3 ditambah L sama dengan 31,5 ditambah 24, dan didapatkan hasil 7,5. Demikianlah video pelajaran dari analisa data statistik yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan atau kekeliruan dalam penjelasan video ini, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Untuk itu saran dan dari para penonton sangat saya harapkan, untuk yang ingin memberi saran atau yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian video dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.